Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan suatu judul yang bernama Fungsional dan Activity Based Budgeting, yang beranggota saya sendiri Muhammad Cahyo Sujiwo dengan NPM 2022-1530 dan kawan saya dan saya bernama Abdul Haris dengan NPM 2022-1522. Pengertian penganggaran atau penyusunan anggaran budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya suatu tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi merencanakan strategi atau strategi planning, penyusunan program atau programming, dan penyusunan anggaran atau budgeting. Selanjutnya, fungsi dan tujuan anggaran. Tujuan budgeting, tujuan keseluruhannya dari budgeting adalah untuk merencanakan berbagai tahapan operasi bisnis dan mengorganisasikan kegiatan berbagai departemen perusahaan dan pengolahan secara efektif. Lalu apa sih fungsi lainnya dari penganggaran dan budgeting atau budgeting? Sebagai bentuk komunikasi bottom up kepada pihak manajemen tinggi atau pihak terkait dalam suatu proyek atau pekerjaan pada periode tertentu, sehingga manajemen tahu apa yang menjadi prioritas pengeluaran. Yang kedua, sebagai bahan penilaian kelayakan suatu pekerjaan atau proyek yang akan dilakukan. Yang ketiga, sebagai bahan review perencanaan terhadap keuangan organisasi atau perusahaan untuk menentukan resolusi apa yang pantas digunakan berbagai nilai keuangan. Yang keempat, sebagai alat ukur perbandingan evaluasi kontrol terhadap performa kegiatan atau proyek yang telah dikerjakan. Yang kelima, mengukur sisa keuangan yang nantinya bisa digunakan untuk periode selanjutnya. Yang terakhir, sebagai acuan dalam mengambil keputusan dalam penerapan metode pelaksanaan sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimaksimalkan. Jenis budgeting berdasarkan perencanaan. Budget instrumental adalah metode penganggaran pertama yang paling dasar dan umum digunakan oleh perusahaan. Anggaran dalam jenis ini disesuaikan dengan tahun sebelumnya dengan menyesuaikan atau merubah beberapa alokasi. Budgeting activity merupakan jenis budget yang ditentukan oleh pihak manajemen, misalnya dengan input sebesar 500 juta, berapa besaran yang dapat perusahaan keluarkan berdasarkan aktivitas yang bersinggungan dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya dibacai dengan kawan saya. Selanjutnya anggaran value. Proposition merupakan anggaran posisi, nilai untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Anggaran zero budget budgeting memiliki nama lain sebagai anggaran tidak tersisa. Proses jenis ini tidak mempertimbangkan kegiatan pada periode sebelumnya, mengacu pada asumsi bahwa setiap akulasi dimulai dari nol. Selanjutnya jenis budgeting ini berdasarkan aktivitas. Master budget, seperti namanya, master budget merupakan anggaran secara keseluruhan sebuah organisasi atau perusahaan. Master budget ini terdiri dari keseluruhan aktivitas perusahaan mulai dari penjualan, operasional, perencanaan, aset hingga sumber daya manusia. Master budget ini berfungsi sebagai alat ukur dan evaluasi kinerja secara keseluruhan, di mana akan terlihat apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak dari segi keuangan.
Master budget ini menggambarkan satu perencanaan manajemen yang berkaitan dengan masalah operasional dan keuangan atau perusahaan untuk periode yang telah ditentukan, biasanya tiap tahun, dan juga terkait dengan laporan keuangan yang telah dianggarkan. Operating budget ini berfungsi sebagai alat peramal dan analisis pemasukan dan pengeluaran operasional operasi atau perusahaan pada periode tertentu. Operating budget ini terdiri dari anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, anggaran biaya bahan baku, anggaran produksi, dan anggaran penjualan. Cash flow budget, anggaran arus kas atau cash flow budget, berguna untuk mengalokasikan atau mengetahui bagaimana arus kas kinerja dalam periode tertentu. Nah, financial budget biasanya dilakukan perusahaan untuk mengatur aset, kewajiban, dan juga modal dimilikinya. Financial budget meliputi anggaran laba rugi, anggaran neraca, anggaran perubahan modal, dan juga anggaran perubahan posisi keuangan. Selanjutnya, penganggaran berbasis kinerja. Tujuan utama yang ingin dicapai dan dari penerapan anggaran berbasis kinerja adalah menentukan terkait langsung antara pendanaan dan kinerja yang akan dicapai, mengangkat efisiensi dan transparansi dalam melaksanakan kegiatan, dan meningkatkan fleksibilitas dan kuantitibilitas untuk melaksanakan tugas pengelolaan anggaran. 2. Landasan konseptual yang mendasari penerapan anggaran berbasis kinerja meliputi mengalokasikan anggaran berpotensi pada kinerja output dan outcome oriented. Mengalokasikan anggaran program atau kegiatan didasarkan pada tugas fungsi unit kerja yang diletakkan pada struktur organisasi money flow function. Terhadap fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas, less the manager manages. Jadi kesimpulannya, wawancara yang lebih baik tentang biaya operasional. Tujuan utama aktivitas budgeting adalah untuk mengurangi biaya. Ini adalah analisis mendalam tentang hanya dan bagaimana biaya tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, hal ini memberikan wawasan yang lebih baik tentang biaya operasional secara spesifik dan keseluruhan. Evaluasi ini dapat membantu keseluruhan departemen perusahaan dalam menentukan cara meningkatkan aspek-aspek proses individual agar lebih efisien. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.